Kalau ada orang mendakwakan diri mengetahui yang gaib, maka dia menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Menurut fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, kata beliau, barang siapa yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib dan dia meyakini demikian bahwa dia tahu yang gaib, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dalam Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi nggak boleh ada yang mendakwakan diri mengetahui yang gaib. Makanya tukang-tukang sihir, dukun-dukun dan dia dikafirkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah SWT, apalagi setelah beliau wafat. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Tadi malam sudah saya bacakan ayat tentang ilmunya Allah yang sangat luas, bahwa ilmu gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang masih ingat di ayat berapa tadi malam saya bacakan? Yang nyata tadi malam. Atau yang ngaji tadi malam. Yang tadi malam ngaji ikut hadir di surah apa? Iya, dalam surah Al-An'am. Berarti yang ngaji ini menyebutkan surah Al-An'am ayat 59. Allah menyebutkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Bahwa di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Berarti tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Kalau ada orang mendakwakan diri mengetahui yang gaib, maka dia menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Menurut fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, kata beliau, barang siapa yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib dan dia meyakini demikian bahwa dia tahu yang gaib, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dalam Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi nggak boleh ada yang mendakwakan diri mengetahui yang gaib. Makanya tukang-tukang sihir, dukun-dukun dan dia dikafirkan oleh para ulama karena dia mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib. Dia mengetahui yang gaib, dia kafir. Karena Nabi sendiri tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi tidak tahu yang gaib, apalagi dia seorang ustadz, seorang dai, seorang syekh, seorang ulama, seorang wali, nggak akan tahu yang gaib. Nabi aja tidak tahu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la 'alamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbenaran Allah itu ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat, dan sungguhnya tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kalian tidak berpikir? Dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-A'raf ayat 188 bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib. Dan Allah juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dalam surah An-Naml ayat 65, katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi di sini Anda perhatikan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Sekarang kan banyak orang-orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dia sudah menetapkan tentang kiamat, tentang ini, tentang segala macam, tentang nasib orang, meramal orang. Ini mendakwakan yang gaib. Ini adalah kufur, perbuatan mereka ini kufur. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.